Waktu perkenalkan, nama saya Indus Vitasari dari PGMI 3B. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Irni Latifah Irsa, yang mengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel menggunakan independen dengan uji hipotesis one way ANOVA. Uji hipotesis komparatif merupakan pengujian parameter populasi yang dilakukan dalam bentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran yang dibandingkan. Uji komparatif ini merupakan pengujian yang dilakukan dalam penelitian, bukan dengan eksperimen. Tetapi ada juga yang menggunakannya dengan eksperimen, tapi kebanyakan itu menggunakan penelitian. Uji komparatif ini merupakan pengujian menggunakan sampel independen, yaitu membandingkan dengan pendekatan penelitian. Dan one way ANOVA merupakan membandingkan lebih dari 2 sampel atau lebih. Di sini saya menggunakan contohnya, yaitu pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran, yaitu metode inquiry, kemudian penugasan, dan metode drill. Di sini saya menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama cara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel, dan yang kedua menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Baiklah, di sini contoh kasusnya, yaitu contoh kasus ANOVA 1 jalur, yaitu perbedaan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan metode pembelajaran. Jadi parabel terikatnya atau diobservasi yaitu pemecahan masalah matematika. Variabel faktornya yaitu metode pembelajaran. Konsep ANOVA untuk 1 jalur itu bahwa ANOVA 1 jalur harus menggunakan di variabel faktor atau variabel bebasnya data nominal atau data nominal atau data kategori. Di sini data nominalnya adalah variabel faktor atau metode pembelajaran yang ada inquiry, penugasan, dan drill. Ini datanya. Ada inquiry, penugasan, dan drill. Variabel terikatnya yang dianalisis menggunakan ANOVA adalah kemampuan pemecahan masalah matematika, yaitu penugasan kelompok pertama, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Datanya ini inquiry, penugasan, dan drill. Kemudian inquiry itu dilambangkan dengan Y1, kemudian penugasan itu dilambangkan dengan Y2, dan drill itu dilambangkan dengan Y3. Yang pertama kita lihat itu untuk kemampuan pemecahan masalah ini, yaitu
Yang pertama kita ambil data kelompok 1 yang inquiry, kemudian kemudian yang kelompok 2 di copy ke kelompok Y2, dan kelompok yang terakhir yaitu atau Y3 yaitu dikelompokkan ke Y3, kemudian hitung kuadratnya. Kemudian Y2 kuadrat dan Y3 kuadrat. Kita cek. Kemudian kita langsung copy ke bawah. Kemudian hitung sigmanya yaitu sum. Copy. Sigma Y1, Y2, Y3 dan sigma Y kuadrat. Asumsinya yaitu sampel dari kelompok independen kemudian berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Kemudian hipotesis statistiknya yaitu H0 atau hipotesis awal yaitu rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3, dan hipotesis alternatifnya yaitu salah satu tanda sama dengan itu tidak berlaku, dan hipotesis penelitian H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Kemudian sini saya buat tabel bantunya yaitu ada N-nya yaitu 18. Kemudian jumlah sampelnya 54. Hitung sigma sigma Y1. Kemudian sigma Y2. Kemudian sigma Y3. Kemudian sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 1. Kemudian sigma Y kuadrat 2. Dan sigma Y kuadrat 3. Kemudian sigma Y kuadrat menghitung varians sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi dengan N, itu 18, N-nya 18, sama dengan sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 dikuadratkan dibagi N 18. Bentar. Kemudian copy. Kemudian rata-rata yaitu average. Y1 ya inquiry.
Kemudian yang penugasan Y2 average dan drill average drill atau kelompok 3. Kemudian jumlahnya itu sum ya, rumusnya sum sama dengan sum kemudian tarik. Kemudian menentukan jumlah kuadrat sumber varians. Jumlah sigma Y kuadrat total 324188 dikurang sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Y total 415 kuadrat kemudian dibagi kemudian dikurang 4637,7. Kemudian jumlah antar kelompok jumlah antar kelompok yaitu Y1 kuadrat dibagi dengan 18 atau N, kemudian ditambahin kelompok 2 sigma Y2 kuadrat dibagi 18 atau N, kemudian yang ketiga drill 147 8 dibagi 18 dikurang sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Kemudian dihitung jadi sama dengan ditambah kelompok kedua ditambah kelompok 3 namun dikurang sigma Y total itu 1998,0. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok sigma Y total kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi dengan N. Y kuadrat ditambah sigma Y kelompok 2 tambah kelompok 3 kemudian sigma Y kuadrat dibagi dengan N, kemudian itu kelompok 1, kemudian ditambah dengan kelompok 2 kuadrat dibagi N, kemudian kelompok 3 sigma Y dibagi dengan
kuadrat dibagi dengan N. Kemudian sama dengan dikurang ini hasilnya 2639,666667. Kemudian menentukan derajat bebas. Itu N total dikurang 1. Kemudian DB antar kelompoknya yaitu 3 dikurang dengan 1 sama dengan 2. Kemudian DB di dalam yaitu N total dikurang dengan N total 54 dikurang jumlah kelompok N A 351. Kemudian menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK, jumlah kuadrat antar kelompok. Kemudian RJK D dalam dibagi dengan DBD 51. Kemudian F hitung RJKA dibagi dengan RJKD. F hitungnya 19,302. Kemudian kita menyusun tabel ANOVA, yaitu ada antar, dalam, dan total, kemudian JK, kemudian ada DB, kemudian ada RJK. Jumlah dalam 2639 total 4637. DB derajat bebas atau degree of freedom. (53). Kemudian rata-rata jumlah kuadrat, rumusnya itu JKA dibagi DBA untuk antar jumlah kuadrat dibagi dengan DB. JKD dibagi DB. Kemudian F hitungnya 19,302. Kemudian F tabel distribusi F.
distribusi F 3,18. Kemudian kesimpulannya, F hitung lebih besar daripada F tabel, lebih besar, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga maka terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan uji hipotesis menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu variable view. Nama itu kita taruhkan X, kemudian numerik 0, kemudian labelnya yaitu penggunaan metode. Kemudian value-nya itu yang pertama inquiry id, kemudian yang kedua penugasan, dan yang ketiga drill. Oke. Kemudian yang kedua Y, simbolkan Y 0, kemudian penggunaan metode yang pertama, kemudian yang kedua itu nilai, kemudian sama inquiry kedua penugasan, tiga drill. Selanjutnya yaitu kita buka Microsoft Excel. Di sini tuh nih inquiry, kemudian penugasan dan drill.
1 itu untuk inquiry, kemudian 2 untuk penugasan, dan 3 untuk drill. Kemudian copy, kembali ke SPSS, kemudian ke data view, kemudian paste, ya. 1 inquiry, 2 penugasan, dan 3 drill. Kemudian analyze, di sini kita compare means, kemudian compare means one way NOVA, kemudian penggunaan metode faktor, nilai, dividend list, kemudian post hook, Turkey SB, continue, kemudian hasilnya yaitu ini melalui SPSS. Ini yang manual. Hasil tersebut maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Itulah tadi penjelasan saya mengenai uji hipotesis komparatif independen menggunakan one way ANOVA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.